皆さん、こんにちは。元気ですか？皆様がいつも健康でありますように、今回は日本の文化についてご紹介します。それでは早速始めましょう。Jepang adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur Laut Jepang dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Jepang juga memiliki julukan yaitu negeri matahari terbit. Dalam bahasa Jepang, julukan ini disebut Nippon atau Nihon. Kedua kata ini memiliki arti yang sama sebagai asal matahari. Julukan ini diberikan karena Jepang terletak di timur dan menjadi negara yang berada di arah matahari terbit. Maka dari itu, matahari akan terlebih dahulu di Jepang. Arsitektur rumah tradisional Jepang dapat dikenali melalui ciri khasnya dalam penggunaan struktur kayu. Pengangkatan massa bangunan menjadi bentuk bangunan yang memiliki panggung, dan penggunaan atap genteng tanah ataupun jerami sebagai penutup bagian atas bangunannya. Minka merupakan sebutan untuk rumah tradisional Jepang dan merupakan hunian untuk rakyat biasa, khususnya para petani. Rumah-rumah ini sudah ada sebelum akhir tahun 1800-an dan bisa ditemukan di seluruh wilayah Jepang dan mempunyai ciri khas yang berbeda dari masing-masing daerah. Kimono adalah pakaian tradisional Jepang yang terdiri dari kanjiki yang berarti pakai dan mono berarti benda atau barang. Kimono pertama kali dikenakan oleh kalangan bangsawan sekitar tahun 794 sampai 1185 yang dalam sejarah Jepang dikenal dengan periode Heian. Busana kimono wanita berbentuk baju terusan, sementara busana kimono pria berbentuk setelan. Ketika dikenakan, kerah bagian kanan harus berada di bawah kerah bagian kiri. Kimono juga terdiri dari beberapa bagian. Khusus untuk kimono wanita, terdiri dari nagajuban atau lapisan paling dalam, dateeri berupa kerah tambahan untuk membuat pemakaiannya terlihat mengenakan dua lapis nagajuban. Lalu, kimono utama sebagai lapisan terluar dan memiliki motif paling indah. Obi yaitu sabuk dari kain yang dililitkan pada pinggang. Ada pula obiage berupa kain berwarna yang dililitkan di bawah obi supaya obi tidak melorot. Dan obijimaje, yaitu tali kecil yang berfungsi memperkuat ikatan obi. Yukata yang dibuat dari bahan katun, tipis dan tanpa lapisan dalam memang sempurna dikenakan pada musim panas dan pesta kembang api. Yukata awalnya dibuat untuk dikenakan di rumah, itulah kenapa rancangannya lebih sederhana. Dulunya, pakaian tradisional Jepang ini hanya terdiri dari warna putih dan biru tua. Karena terpengaruh fashion barat, corak atau motif yukata pun lebih beraneka ragam dibanding kimono, seperti motif bunga, polkadot, buah-buahan, dan beragam motif lainnya. Aksesoris pada kimono dan yukata hampir serupa. Selain memakai obi atau sabuk di pinggang, kimono dan yukata juga dikenakan dengan alas kaki yang bernama geta atau zori, dan kaos kaki atau tabi. Ada juga kimono dan yukata untuk pria. Dulunya pria Jepang memakai kimono hampir setiap hari, namun kini hanya dikhususkan untuk acara-acara tertentu saja. Dibandingkan kimono wanita, kimono pria lebih simpel dengan warna yang kalem. Jenis kimono pria yang paling formal adalah kombinasi hakama atau celana kimono dan haori atau jaket kimono. Tarian Kasaodori. Tarian Kasaodori merupakan tarian khas Jepang yang telah ada sejak zaman Edo pada tahun 1603 sampai 1867 Masehi. Kini, tarian Kasaodori jadi karakteristik khas buat prefektur Tottori Timur dan biasa dilangsungkan ketika musim panas atau festival Shanshan-ang. Para penari tarian Kasaodori menggunakan payung sebagai alat tarian yang digunakan, atau yang biasa disebut dengan tari payung. Di ujung payung-payung itu ada benda kecil seperti logam emas, sehingga dapat menimbulkan suara eksklusif tiap kali payung digerakkan. Tarian tradisional Jepang ini dilakukan oleh pria dan wanita. Masing-masing penari mengenakan baju yang bagus, lalu mereka menari bersama. Musik yang mengiringi tarian ini bernama Kinan Shibushi. Asal-usul tarian tradisional Jepang yang satu ini sebenarnya berasal dari daerah Inaba. Daerah Inaba
dikenal sebuah tarian meminta hujan yang bernama Inaba Kasaodori. Jepang kaya akan berbagai macam makanan yang unik dan menarik untuk disantap. Di sini, kami akan membahas 4 makanan khas Jepang yang populer. Yang pertama, sushi. Sushi merupakan kuliner khas Jepang yang sangat populer, bukan hanya di negara asalnya, tapi juga di luar negara Jepang, termasuk Indonesia loh. Sushi dibuat dari nasi dengan tambahan makanan laut, telur, dan sayuran segar. Sushi memiliki banyak kelebihan. Selain penampilan yang cantik dan menggugah selera, sushi juga memiliki rasa yang enak dan termasuk makanan yang sehat loh. Sushi biasanya disantap sebagai menu sarapan pagi, tetapi sushi juga disediakan pada saat ada acara-acara tertentu. Sushi dinikmati dengan wasabi dan kecap asin. Makanan khas Jepang yang kedua adalah takoyaki. Takoyaki sendiri memiliki arti gurita panggang. Takoyaki merupakan kuliner khas Jepang yang termasuk ke dalam kategori cemilan. Adonan takoyaki berbahan dasar tepung terigu. Takoyaki diisi dengan gurita, keju, dan daun bawang. Setelah matang, takoyaki diberi tambahan saus mayonaise, rumput laut, dan serutan ikan cakalang yang menambah nikmat pada saat disantap. Ketiga, udon. Udon merupakan mie ala Jepang yang terbuat dari tepung terigu. Biasanya, udon memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran mie pada umumnya. Selain ukuran tersebut, udon memiliki ukuran yang tipis dan kecil-kecil. Udon juga memiliki berbagai macam jenis berdasarkan cara memasaknya dan isinya. Makanan khas Jepang yang terakhir adalah onigiri. Onigiri merupakan kuliner khas Jepang yang berbahan utama nasi putih. Nasi putih ini dipadatkan dengan tangan atau dengan pencetak khusus onigiri. Umumnya, onigiri dibungkus dengan lembaran rumput laut dan diisi dengan udang, mayonaise, daun bawang, ume atau asaman buah plum, tarako, dan mentaiko atau telur ikan terbang. Sama seperti Indonesia, Jepang juga termasuk negara yang mengenal senjata tradisional. Apa aja sih senjata tradisional itu? Di sini, kami akan menjelaskan 2 senjata tradisional dari Jepang. Jangan lupa disimak ya. Senjata tradisional dari Jepang yang pertama adalah tanto. Tanto merupakan pisau belati dengan rata-rata panjang 15 cm. Biasanya dipakai untuk menusuk, namun juga bisa untuk menebas. Rata-rata, tanto dibuat dengan gaya hirazukuri, tidak ada garis tengah pada pedang, dan hampir datar. Pedang ini sering dipakai berpasangan dengan tachi. Sebagian besar tanto dimiliki oleh samurai atau bangsawan saja. Beberapa wanita juga membawa tanto kecil yang disebut kaiken, disembunyikan dalam obi mereka untuk mempertahankan diri. Terkadang, tanto digunakan untuk menggantikan wakizashi dalam daisho. Tanto seringkali digunakan sebagai alat untuk seppuku, ritual bunuh diri dengan membelah perut di Jepang. Wakizashi berarti pedang pendamping. Wakizashi berukuran sedang dengan panjang rata-rata antara 1-2 saku atau 30-60 cm. Wakizashi yang mendekati panjang uchigatana biasa disebut owakizashi, sedangkan yang mendekati panjang tanto disebut kowakizashi. Biasanya digunakan berdampingan dengan katana sebagai shouto. Selain digunakan oleh samurai, wakizashi juga sering digunakan pedagang. Hal ini umum dilakukan karena banyaknya risiko untuk bertemu bandit ketika melakukan perjalanan. Sama seperti tanto, wakizashi juga sering digunakan untuk melakukan seppuku. Kebudayaan tradisi Jepang. Geisha, seniman atau penghibur tradisional Jepang. Terkadang, bagi sebagian orang yang masih awam terhadap geisha, akan menganggap geisha adalah sosok makhluk misterius dan menjadi salah satu budaya sekaligus profesi tradisional Jepang yang kerap disalahartikan. Dalam bahasa Jepang sendiri, geisha bermakna orang seni atau orang yang memiliki keterampilan dalam seni tradisional Jepang. Dengan kata lain, geisha adalah aktivis seni penghibur tradisional di negara Jepang. Awalnya, prialah yang memerankan geisha ini, tetapi beberapa pria yang menekuni budaya tradisional ini cenderung menurun, hingga akhirnya para wanita yang segera menggantikan peran mereka. Geisha sudah ada sejak abad 18-an dan 19-an, serta masih sangat terkenal sampai saat ini. Geisha masih menjadi daya tarik yang cukup besar dari negara Jepang sendiri, bahkan dari para wisatawan asing. Akan tetapi, para wisatawan yang ingin melihat budaya Jepang yang satu ini perlu mengetahui beberapa lokasi spesial, tepatnya di Kyoto, agar dapat menemukan seorang geisha. Cukup banyak orang yang mengagumi budaya Jepang ini dan ingin mempelajarinya. Negara Jepang juga memiliki beberapa destinasi tempat wisata yang terkenal loh.
Tempat wisata di Jepang ikonik yang pertama adalah Menara Tokyo. Tempat wisata di Jepang yang memiliki ketinggian 332,5 meter ini sangat indah dipandang kala malam menjelang dan lampu-lampu menerangi menara ini. Tak hanya itu, kita juga bisa naik ke atas menara untuk memandang keindahan ibu kota Jepang ini dari ketinggian. Tempat wisata di Jepang yang selanjutnya adalah Gunung Fuji. Gunung Fuji adalah salah satu ikon dari Jepang yang tak boleh dilewatkan keindahannya. Meskipun panorama Gunung Fuji bisa dilihat dari kejauhan di Tokyo, namun untuk menikmati keindahan dari objek wisata Jepang satu ini, kita juga bisa mendakinya. Mendaki Gunung Fuji pada ketinggian 1000 meter bisa menemukan 5 buah danau yang panoramanya tak kalah indah. Jepang memiliki lagu kebangsaan yang berjudul Kimigayo. Kimigayo adalah nama lagu kebangsaan Jepang yang secara harfiah memiliki arti kekuasaan yang mulia. Dengan lirik hanya terdiri dari 32 aksara, menjadikan Kimigayo sebagai lagu kebangsaan terpendek di dunia. Jepang juga memiliki lagu tradisionalnya loh. Berikut adalah lagu-lagunya. Yang pertama ada Torianse. Torianse dinyanyikan saat anak-anak memainkan permainan tradisional Jepang. Permainan ini dilakukan oleh dua anak yang saling berhadapan, lalu mereka berpegangan tangan dan membentuk lengkungan. Anak-anak lainnya berjalan di bawah melewati lengkungan tersebut. Siapapun yang melewati lengkungan saat lagunya habis, ia akan ditangkap. Yang kedua ada Fuyu no Uta. Satu lagi lagu tradisional Jepang untuk anak-anak adalah Fuyu no Uta. Lagu ini dinyanyikan saat musim dingin, khususnya saat turun salju. Ketika mereka tidak bisa bermain keluar, anak-anak bernyanyi dari dalam rumah. Liriknya menggambarkan kondisi di luar rumah yang saljunya turun lebat hingga menutupi gunung, ladang, dan pepohonan. Anak-anak pun berharap esok hari cerah supaya bisa berlarian keluar rumah. Tidak lengkap jika kita membahas musik tanpa membicarakan alat musiknya. Berikut adalah alat musik khas Jepang. 1. Samisen. Samisen sudah terkenal sejak abad ke-17 dan hingga kini dipergunakan dalam acara festival budaya, pertunjukan teater dan tari, dan berbagai kesenian tradisional lainnya. Bentuknya seperti gitar namun lehernya lebih panjang. Terdapat 3 senar yang dimainkan dengan cara dipetik menggunakan baci. Para geisha harus mampu memainkan samisen ini karena ini salah satu cara untuk menghibur para tamu. Yang kedua, shakuhachi. Dulu shakuhachi sangat terkenal di kalangan bangsawan. Alat musik dari bambu ini berbentuk suling dengan 5 atau 6 lubang tergantung pada panjang dan pendeknya. Masuk ke Jepang pada abad ke-8, kemudian banyak dimainkan pada pertunjukan gagaku. Namun, sejak abad ke-12, shakuhachi tidak ada lagi dalam pertunjukan tersebut. Walaupun begitu, alat musik ini sekarang mulai populer lagi dimainkan bersama samisen. Matsuri atau festival. Jepang memiliki banyak sekali festival setiap tahunnya. Nah, salah satu festivalnya adalah Matsuri. Kata Matsuri sendiri merupakan bahasa Jepang yang dapat diartikan seperti festival. Secara harfiah, Matsuri artinya persembahan. Itulah sebabnya Matsuri tidak seperti festival pada umumnya, melainkan festival yang difungsikan sebagai acara berdoa dan bersembahyang. Lalu, Matsuri biasanya dilakukan di kuil Buddha dan kuil Shinto pada musim panas. Tidak hanya untuk hiburan, festival ini juga terdapat unsur ritual dalamnya. Tujuannya adalah persembahan dan permohonan kepada dewa untuk selalu diberkati, diberikan kesejahteraan, dan dijauhkan dari malapetaka. Tomodachi ga nemusou desu. Shinpai shinai de kudasai. Watashi tachi wa onaji desu. Toいうわけで、ここでプレゼンテーション終わります。ありがとうございます。